Oke, baik. Saya pertama-tama memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky, mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen Bisnis. Dengan NIM yang saya punya 20200101093. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan tugas ulangan akhir semester Bahasa Indonesia, yaitu presentasi. Presentasi yang saya ambil adalah pertemuan dari sesi ke-9, yaitu PUBI. Apa itu PUBI? Mari kita belajar bersama dan mengetahui bersama-sama. PUBI yang merupakan singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, yang artinya penyempurnaan terhadap ejaan bahasa Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyempurnaan tersebut menghasilkan naskah yang pada tahun 2015 telah ditetapkan menjadi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, kita next. Nah, di sini ada contoh huruf kapital dan non kapital. Bisa kita lihat sudah jelas perbedaannya antara kedua ini. Yang pertama kapital tentu saja hurufnya besar, dan non kapital tentu saja hurufnya kecil. Kita ke bawah, yaitu huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf yang melambangkan vokal. Dalam bahasa Indonesia sendiri terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Next, huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya Winda? Dia membaca buku, kita harus belajar dengan giat, dan lain sebagainya. Dan ke bawah, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Ali Perdana Kusuma, dan lain sebagainya. And next, huruf konsonan. Nah, di sini ada beberapa contoh huruf konsonan, huruf diftong, huruf miring, huruf tebal. Yang pertama kita mulai huruf konsonan. Huruf konsonan yaitu huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia, terdiri atas 21 huruf. Bisa kita lihat 21 hurufnya di bawah sini. Dan huruf diftong. Apa itu huruf diftong? Huruf diftong di dalamnya bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, contohnya AI, AU, EI, dan OI. Dan kita ke bawah, huruf miring. Penggunaan huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk daftar pustaka. Oke, kita ke samping. Ini pengertian dari huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah dimiring. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tebal bermakna berjarak lebih besar. Huruf tebal pun diartikan huruf yang dituliskan dengan jarak yang lebih besar daripada huruf pada umumnya. Huruf tebal pun terlihat lebih besar jika dibandingkan dengan huruf biasa. Nah, istilah huruf tebal digunakan untuk huruf yang dicetak tebal. Dalam cetakan komputer, penulisan huruf tebal lebih mudah dilakukan karena ada ikon boldnya. Nah, akan tetapi ketikan manual atau tulisan tangan tersebut, huruf tebal ditandai dengan garis bawah ganda pada kata yang dimaksud, itu memang berbeda. Nah, selanjutnya kita bisa melihat huruf atau contoh dari huruf tebal tersebut. Kita next. Nah, di sini sudah ada
4 to 2, 3, 4 penggunaan huruf tebal. Latar belakang dan masalah, latar belakang, masalah, dan tujuan. Bisa kita lihat sama-sama di sini. Oke, kita next. Nah, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana, titiknya pasti di belakang. Terus dia akan datang pada pertemuan itu. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar juga bisa. Ini contohnya, misalnya kondisi kebahasaan di Indonesia, bahasa Indonesia, dudukan fungsi, dan lain sebagainya. Oke, next. Tanda koma. Nah, tanda koma itu dipakai sebelum kata penghubung, seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Dalam kalimat majemuk setara. Ini contohnya. Saya ingin membeli kamera tetapi uang saya belum cukup. Ini bukan milik saya, melainkan milik ayah saya. Dia membaca cerita pendek sedangkan adiknya melukis panorama. Dan di bawahnya tanda titik 2. Contoh tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Misalnya mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, dan lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi para pejuang kemerdekaan, yaitu hidup atau mati. Next. Nah, contoh-contoh atau fungsi dari PB tadi itu kita bisa lihat atau bisa menjadi literatur dan kalimat tepat sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar agar lebih dapat kita memahami secara bersama-sama, dan mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan dari presentasi pada hari ini. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.